Kemudian saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, bapak ibu-ibu, ya wali murid semuanya. Ya, selanjutnya di sini disebutkan ayah adalah penegak aturan dalam keluarga. Di antara tonggak aturan yang paling penting untuk ditanamkan dalam madrasah, ya, keluarga adalah prinsip ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya dan uli amri. Bapak dan ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, ada pelajaran yang sangat banyak bisa kita petik dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Iya, apapun tugas yang sedang kita jalani hari ini, ya, ada tugas sebagai seorang guru, ada tugas sebagai seorang polisi, ada tugas seorang tentara, ada tugas sebagai seorang dokter, ada tugas sebagai seorang pengusaha, ada tugas sebagai seorang ayah, ada tugas sebagai seorang ibu. Ketahuilah, itu semuanya bukan menjadi tugas pokok kita. Tapi yang menjadi tugas pokok kita adalah kita semua adalah menjadi hambanya Allah. Ini tugas pokok kita. Ketika kita mengedepankan tugas pokok kita dalam kehidupan kita ini, maka Allah akan memudahkan segala tugas-tugas kita yang lainnya. Ini harus kita pegang baik-baik. Ya, apa itu tugas kita? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka semua beribadah kepadaku. Maka siapa saja di antara kita mengedepankan tugas pokok kita di atas tugas-tugas kita yang lainnya, maka Allah sebagai pemilik jagat raya ini, sebagai pemilik pemudah segala urusan, akan memudah segala urusan kita. Tetapi ketika kita tugas kita, ya, yang itu kita kedepankan bukan menjadi tugas pokok kita, dan tugas pokok kita kesampingkan, maka tugas yang bukan tugas pokok kita itu akan menjadi tercerai-berai, dan tugas pokok kita juga akan hancur sebagai hambanya Allah. Iya, di antara sejarah yang membuktikan masalah ini, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan, atau ketika Ibrahim diberikan anak oleh Allah, Ismail, ya, kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan Hajar, membawa Ismail dan istrinya, meninggalkan Sarah dan membawa Ismail dan istrinya Hajar, istrinya Ibrahim, ke sebuah lembah yang tidak ada pepohonan dan ada apapun di situ. Ya, dan Ibrahim membawa beberapa bekal hidup beliau selama berada di kota Mekah, bukan kota waktu itu, lembah. Kemudian tiba-tiba Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan apa? Istri dan anaknya di tengah padang pasir. Nah, Ibrahim berarti ada dua tugas di sini. Tugas yang pertama menjalankan perintah Allah, itu tugas pokoknya. Tugas yang kedua menjaga istri dan anaknya. Ya enggak? Kalau beliau memandang sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, mungkin enggak beliau meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir? Nggak mungkin, nggak ada sumber kehidupan di situ, nggak ada sumber kehidupan. Iya, nggak ada sumber kehidupan, nggak ada rumah, nggak ada manusia, nggak ada air, nggak ada pohon. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menugaskan beliau, Allah yang memerintahkan beliau, sehingga Ibrahim, ya, mengedepankan tugas pokok beliau sebagai hamba Allah dibandingkan tugas beliau sebagai seorang ayah dan sebagai seorang suami. Kemudian Hajar alaihissalam memanggil Ibrahim. Ya Ibrahim, aina tadhhabu? Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Engkau ingin meninggalkan kami di tengah padang pasir yang seperti ini? Kemudian Ibrahim tidak menoleh, beliau terus berjalan. Beliau terus apa? Berjalan. Dan beliau tidak menoleh. Beliau takut ketika dia menoleh kepada istri dan anak-anaknya, perasaan beliau terbawa. Atifiahnya beliau terbawa. Nggak mungkin lah saya tinggalkan anak saya, nggak mungkin saya tinggalkan istri saya. Anak saya sudah saya tunggu puluhan tahun yang lalu, puluhan tahun tiba-tiba hadir kemudian saya tinggalkan. Tapi beliau sekarang nggak menoleh, takut beliau terbawa terperasaan. Terus beliau berjalan. Kemudian Hajar terus memanggil, ya Ibrahim, aina tadhhabu? Wahai Ibrahim, hendak kemana engkau pergi?
dan meninggalkan kami di tengah padang pasir yang seperti ini? Terus Ibrahim berjalan, dia tidak menoleh. Kemudian akhirnya Hajar berkata, ya Ibrahim, amarakallah bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini semuanya? Apa kita Ibrahim? Iya, Allah yang memerintahkan saya melakukan ini. Jadi ada dua tugas. Tugas pokok kita sebagai hamba Allah, tugas yang bukan tugas pokok kita sebagai hamba Allah. Ya, tugas yang kedua sebagai ayah, sebagai suami, sebagai ini, sebagai itu. Ya, tetapi subhanallah memang butuh pengorbanan. Perasaan kita harus kita korbankan untuk menjalankan perintah Allah. Dan ketika Ibrahim ya menjalankan perintah Allah dan kemudian dia berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantum min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku tinggalkan keturunanku ya Allah di sebuah wadi, di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan di situ ya Allah. Yang secara logika nggak mungkin bisa hidup. Tetapi ketika itu merupakan perintah Allah, Ibrahim kedepankan perintah Allah. Tugas beliau sebagai seorang ayah, tugas beliau sebagai seorang bapak, Allah yang menjaminnya. Allah yang menjamin. Dan ujian itu pasti akan berlangsung. Ya, Ibrahim Ismail menangis. Ya, Hajar kehabisan bekal. Kemudian dia berlari dari Bukit Sofa dan Bukit Marwah mencari sumber air. Ketika beliau berada di Bukit Sofa, beliau melihat di Bukit Marwah ada air. Dia lari ke sana mencari rezeki. Ya, kemudian tiba-tiba dia tidak mendapatkan rezeki. Dia lihat lagi di Bukit Marwah, Sofat. Dia pikir ada air, lari dari beliau lagi di situ. Usaha telah dilakukan. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penjaga. Ya, di kaki Ismail keluar air. Menjadi sumber keberkahan, menjadi sumber rezeki yang itu tidak hanya dinikmati oleh Hajar dan Ismail saja pada waktu itu, tapi dinikmati oleh muslimin hari ini seluruh dunia. Air Zam-Zam. Ya, ketika seseorang mengedepankan perintah Allah, menjalankan tugas pokok dia sebagai hamba Allah, maka akan Allah mudahkan segala urusan dia yang lainnya. Maka kita jangan banyak berharap. Ya, kalau seandainya tugas pokok ini kita tidak laksanakan, maka urusan kita yang lainnya akan tercerai-berai. Maka ketika seorang ayah, seorang bapak ingin menegakkan aturan dalam rumah tangganya dan berjalan sebagaimana yang dia inginkan, maka yang paling terpenting untuk dia adalah apa? Dia jalani tugas pokok dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa saja yang itu melanggar dari aturan hamba Allah, maka itu kita tinggalkan. Tugas pokok kita harus kita jalani. Kalau ini kita jalani dalam kehidupan kita, insya Allah ya hidup kita akan berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun akan ada ujian, walaupun akan ada cobaan, itu pasti, nggak mungkin tidak ada. Karena memang dunia ini tempat kita diuji, tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan salah paham juga ya. Ya, ini saya diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri saya di tengah hutan berantara. Itu perintah Allah yang mana itu? Itu salah juga, keliru juga. Yang ingin saya sampaikan, bagaimana seseorang menjalankan perintah Allah itu kan? Di dalam agama kita, dalam syariat Islam, seseorang boleh berangkat haji dengan syarat apa? Keluarga yang dia tinggalkan itu ada nafkah yang cukup selama dia pergi. Bisa difahami? Kalau seandainya dia cukup berangkat haji, dia dan istrinya, dan dia punya anak sekian orang misalnya, yang mana anaknya nggak punya bekal untuk makan, kalau uangnya dipakai semua untuk haji, maka syariat Islam mengatakan apa? Nggak boleh dia berangkat haji, belum ada kewajiban dia haji di sini. Jangan kemudian dia berkata, ini kan perintah Allah, saya harus jalani. Betul, perintah Allah juga menafkahi keluarga. Bisa difahami ya? Cuman saya menyebutkan contoh Ibrahim alaihissalam, yang mana Ibrahim ketika menjalankan perintah Allah, maka Allah mudahkan segala urusannya. Nah begitu juga hari ini, ketika kita menjalani tugas pokok kita sebagai hamba Allah, maka Allah akan mudahkan urusan kerjaan kita, Allah akan mudahkan urusan rumah tangga kita, Allah akan mudahkan urusan anak-anak kita, Allah akan mudahkan urusan kita dengan tetangga kita, semuanya ketika kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Rasulullah mengatakan, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka.
Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Nah, kalau Allah sudah menjaga kita, siapa yang bisa memberikan kejelekan kepada kita? Siapa yang bisa memberikan mudarat kepada kita? Nggak ada. Kekuatan apapun nggak ada yang bisa memberikan mudarat buat kita. Bisa difahami? Oleh karena itu di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, ya, beliau menjelaskan bahwa ayah sebagai penanggung jawab terbesar dalam rumah tangga berkewajiban mendidik seluruh keluarga serta putra putrinya untuk mentaati Allah. Ia berkewajiban menumbuh kembangkan semua anggota keluarganya berdasarkan asas ketaatan kepada Allah dan senantiasa untuk menginginkannya dengan doa, sebab di antara doa-doa yang dilantunkan oleh para nabi adalah doa khusus untuk kebaikan anak-anak dan keturunannya.